sebelum kita bahas saham ARA, saham yang calon saham ARA ya kan, boleh nggak cerita dikit kok apa itu diskusi investasi dan kenapa kepikiran untuk bikin diskusi investasi? Oke. Jadi mungkin gue cerita dikit kali ya, awal tahun 2020 mungkin kita tahu ya sama-sama lagi musim COVID, tapi baru di China ramenya, belum masuk ke Indo. Tapi sebenarnya orang-orang yang kayak dulu beberapa tahun udah pernah ngalamin krisis, kayak mungkin tahun 98 juga kan awalnya dari Thailand gitu, terus masuk ke Asia Tenggara, negara lain, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Cuma sebenarnya itu masalah waktu sih. Biasanya kalau kayak gitu-gitu, negara lain udah kena duluan, tinggal tunggu waktu aja sebenarnya, nggak lama lah akan terdampak juga. Jadi gue awalnya bikin sebenarnya supaya bisa ngajak teman-teman semua untuk manfaatin ketika ada crash sih sebenarnya. Mungkin kita kelewatan tahun 98 lewat lah pasti. Terus mungkin 2008 lewat juga. Terus dikasih 2020 kemarin. Dan biasanya kan setiap krisis tuh kayak harga saham-saham bagus, terutama ya saham kali ya kita ngomong ya. Terus drop ya, padahal sebenarnya fundamental jangka panjang itu mungkin baru lebih berani untuk ya mulai ya nggak ketinggalan di krisis tahun 2020 gitu. Terus ya mungkin rencananya untuk dua arah. Jadi bukan cuma bisa ngasih tahu, tapi barangkali ya teman-teman lain yang nonton gitu ya, ada teman-teman lain yang ngeliat, bisa kasih insight juga gitu di platform yang Oke, nah ini aku apa cuman aku harap buka koneksi aku bagus, tapi aku agak sedikit ngelihat kok Kevin yang agak nge-lag nih ya. Teman-teman gimana? Apakah bisa dengar suara kok Kevin jelas gak ya? Dan suara aku jelas gak? Boleh komen sambil komen. Kak Arvin hadir. Iya, halo Kak Arvin, selamat halo, datang. jelas gak ya? Agak sedikit Oke. nge-lag kok. Aku ngelihat apa namanya videonya tadi muter-muter kayak gini. Tapi sekarang Oh, udah. Nah, sekarang udah oke. Sekarang oke udah oke. oke oke. Jadi gitu awalnya. Oke. I see. Oke, oke. Kok ini kan kita menutup hari terakhir trading ya kan, Ya, sebelum akhirnya kita libur panjang, vibe lebarannya udah berasa. Dan kalau ya, kita lihat tuh di berita atau di Instagram, di mana orang tuh udah mulai pada macet. Mungkin ya, ya, beberapa ya, dari benar. teman-teman liatin live ini dari keadaan yang macet di jalanan mudik gitu ya. Hati-hati di jalan teman-teman. Jadi selama 2 minggu belakangan ini ya kan kayaknya kan orang udah mulai vibe lebaran dan kayaknya arah market tuh aku nggak tahu deh gimana kok Kevin ngerasa nggak sih arah market itu jadinya tambah susah ditebak gitu loh kok iya kan. Ya. Dan saham saham ARA pun jadinya kayaknya susah banget buat dapatnya kok ya. Nah jadi saat market seperti ini apakah masih bisa dapat saham yang ARA atau enggak ya kok? Oke. Biasanya gini, mungkin mungkin kalau misalkan kita ngomongin saham yang ARA atau yang naiknya kencang banget lah ya, gitu ya. Kencang Mungkin banget. nggak yang naik kencang banget gitu dalam waktu singkat. Mungkin kita harus lihat pasti pertama mau nggak mau kita harus lihat sentimen makro ya. Makro dan Right, lalu oke. turun ke mikro lah. Kayak mungkin contohnya tahun 2020 kemarin, setiap kali Elon Musk ngomong soal nikel, soal Indonesia, pasti dikaitin sama Antam sama Inco gitu. Terus Hmm, ketika harga nikelnya naik 8%, 10%, Antamnya bisa ARA gitu. iya Itu benar. pasti mau nggak mau itu bakal jadi salah satu booster lah. Ya entah mungkin teman-teman di sini banyak yang alirannya bandarmologi bilang oh percuma mau komoditasnya naik atau apanya naik bagus tapi kalau nggak di HK Bandar ya nggak naik. Ya bener juga. Tapi sebenarnya ya bener juga nggak salah. Cuma makro itu mau nggak mau kita bisa ngomong itu sangat berdampak lah. Apalagi setelah makro terus masuk ke mikro. Ketika kita ngomongin nanti harga komonya naik baru turun kan, oh nanti earningsnya naik nih, earningsnya bisa 100% 200% nih kalau harga komonya Hmm. naik. Itu yang pertama pasti dari makro mikro dulu itu didukung. Lalu yang kedua pasti kayak tadi ngomong soal sepi soal rame, pasti saham yang naik kenceng itu harus rame sih, itu sih. Jadi Hmm.
kita susah kalau misalkan ngomong saham yang memang dulu-dulu biasanya geraknya 1%, 2%, terus tiba-tiba naik karena nggak ada sentimen atau nggak ada berita apa-apa. Karena berita itu pasti bikin crowd kan. Nah, biasanya saham-saham yang rame ini nih yang baru bisa naik kenceng. Makanya kalau tadi ngomong saham kok transaksi mulai kecil, terus mulai kalau misalnya kita lihat line chart mulai zigzag gitu ya, nggak smooth lagi curve-nya. Itu kan Sideways. biasanya ciri-ciri untuk barang-barang yang nggak gitu liquid ya biasanya ya. Jadi candle-nya juga aneh-aneh bentuknya. Itu bisa jadi susah sih untuk cari saham yang memang spike-nya tinggi, kecuali tapi ya tetap ada aja. Pasti gue yakin sih ada sih. Di market yang sejelek-jeleknya pun pasti tetap akan ada saham yang naik. Itu tinggal kita cari. Cuma mungkin jumlahnya akan lebih sedikit lah. Mungkin gitu sih. Jadi tetap bisa dan tetap ada kemungkinan buat dapat saham yang naik tinggi sampai auto reject atas gitu ya kok ya. Bisa, bisa. Bisa banget. Oke. Eh, Karakteristiknya apa aja tuh kok yang saham ciri khas deh, ciri khas saham yang suka naik tinggi sampai arah tuh. Oke. Itu kayak gimana biasanya? Oke, gini, biasanya ciri-cirinya tuh menurut gua ya, mungkin bukan cuma arah atau langsung spike tinggi, tapi maksudnya Iya. bisa naik kayak sampai ratusan persen, mungkin mingguan atau Wow. bulanan gitu ya. Itu Wow, itu oke. menurut gua salah satu cara carinya itu sebenarnya gampang sih, nggak susah banget sebenarnya. Cuma memang dari 700 sekian saham ini nggak semuanya masuk ke screener kita aja. Itu yang kadang-kadang susah gitu. Oke. Ya, jadi yang pertama tuh pasti ada lonjakan volume. Jadi Lonjakan volume. saham yang dulunya nggak liquid. Jadi kalau kita lihat volume barnya gitu ya di chart di trading view itu kecil-kecil, kecil aja Iya. segitu-segitu. Terus tiba-tiba mulai seminggu terakhir mulai naik volumenya. Ya, entah Hmm. itu volume hijau atau volume merah ya. Tapi yang jelas ada peningkatan signifikan sama volumenya. Wah, Iya. itu udah harus waspada. Itu kalau misalkan volume naik tapi harga mungkin baru 3-4%, udah 2 hari, 3 hari kejadian, itu nggak lama sih harusnya bisa naik kencang. Maka mungkin kalau kalau teman-teman Oh. lihat gitu ya, oke teman-teman lihat dulu ya, dulu nih kalau gua pakai contoh, mungkin kita ambil contoh Toba deh, Toba gitu ya, barang Toba dulunya Hmm. saham kan udah Iya, lama sebenarnya, tapi dulu pas gua betul. trading tahun 2018, even 2018 kan komoditi kan bagus juga ya, Mhm. nggak kayak sekarang, volumenya tuh nggak sebesar Hmm. sekarang, apalagi di 2019, 2020 gitu ya, malah nggak kelihatan loh ada saham namanya Mhm. Toba. Kalau kita tanya orang yang baru Coronials kan Bener. mungkin mungkin nggak tahu Toba apaan Toba gitu kan, karena emang jarang Iya. manggung. Jadi ada I see. perubahan perilaku trader lah di barang itu. Nah, biasanya memang susah ngomong karena trader yang early entry yang bikin volume itu biasanya tahu info lebih awal. Mau nggak mau, sebetulnya Hmm. kita harus akui market kita masih kurang efisien. Jadi informasi itu nggak merata, ada yang tahu duluan, ada yang tahu belakangan sebenarnya kan. Nah, Hmm. yang tahu duluan itu yang bikin volume itu. Nah, sekarang kalau misalkan udah kita polos-polos aja gitu ya, anggap nggak tahu lah, tapi bisa lihat volume, harusnya kan kita dari situ udah bisa mikir gitu, oh dulunya sepi, tiba-tiba rame nih. Rame ya. Iya, biasanya pasti pokoknya smart money itu pasti masuk duluan lah. Kita nggak Hmm. bisa nggak bisa ngalahin lah. Yang bisa kita ikutin kan kita cuma bisa ngikut gitu. Iya. Nah Iya. itu Iya. teman-teman Iya. bisa banyak tuh lihat contohnya di Toba lah, di Mari, di Aba lah yang mungkin dulu 50 gitu kan. Dari 50 tuh volumenya nggak ada, terus tiba-tiba mulai naik, volume mulai tinggi. Nah, itu yang Hmm. perlu teman-teman cari. Kalau misalkan teman-teman time frame-nya panjang gitu ya, boleh pakai daily. Kita lihat volume daily. Tapi kalau misalkan mau memang intraday, turun aja ke 5 menit. Nanti di 5 menit Turun ada ke 5 lonjakan menit. volume, ya ada lonjakan volume, ya sama aja. Itu perilakunya sama, cuma memang beda time frame-nya. Sama statistik lah. Kalau kita pakai time frame yang lebih kecil, errornya bisa lebih besar pasti. Jadi itu Hmm. penting banget sih untuk cek volume. Even kalau misalkan apalagi untuk teman-teman di sini yang dana asetnya gitu ya cukup besar, itu kan penting untuk likuiditas ya. Pasti Hmm. agak ngeri-ngeri juga gitu buat masuk ke saham yang likuiditasnya rendah. Jadi kadang-kadang memang Iya. ada waktunya untuk nunggu lah. Kita hitung lah likuiditasnya berapa bisa untuk keluar masuk gak. Jangan sampai pas kita masuk malah bandarnya Nggak bisa keluar. keluar. Iya, Atau benarnya keluar. atau bandarnya keluar. Waduh, itu Itu udah ya itu ngeri sih. rasanya rasanya kayak jatuh tertimpa tangga ya kalau udah nggak bisa Iya, keluar bandarnya ngegeprek lagi. nggak benar ngeprek soalnya Oke. kalau kalau uang ketahan tuh udah PR banget lah.
I Uang pecahan tuh see. aduh udah stres banget lah dibanding liquid tapi turun 3-4% gitu dibanding nggak bisa keluar nih. Kita buang sendiri aja udah ARB. Bisa gitu kan ngeri juga. Benar, 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 benar. Oh, jadi apa namanya dari yang volumenya tadinya nggak ada, terus abis itu mulai ada spike volume, tapi naiknya masih sedikit-sedikit itu tuh udah mulai bisa dipantau dan itu ciri-ciri khas saham yang bisa ARA gitu ya kak ya. Iya, itu potensi lah, potensi banget lah. Karena gini, balik lagi pasti kayak mungkin orderan masukin satu order kan 50.000 lot ya. Masukin satu order lima Iya, puluh ribu lot, terus itu pun kemakannya kan belum tentu yang buang cukup banyak gitu. Jadi langsung pasti ya. dia pasti ngumpulin barang juga ada momennya lah ngumpulin barang. Karena kadang-kadang kan kalau barang nggak gitu liquid di HK sama bandara sendiri kan bisa 10% 20%. Biasanya mereka avoid itu kan. Iya, Jadi alright, ada oke. ada hitungan mereka sendiri untuk mereka antri lah. Jadi biasanya kita udah bisa terdeteksi sih. Sekarang tinggal gimana caranya silahkan pakai sekuritas yang atau screener yang bisa kasih alert ketika ada lonjakan volume itu penting sih. Itu that's a very good point. Jadi bisa kasih apa namanya screener atau maksudnya alert buat lonjakan volume ya kok. Itu Ya, dari trading view gitu, jadi bisa di set kalau ada lonjakan volume yang kita dikasih alert gitu ya. eh kalau gue sih pakai bot. Ah, oh, pakai bot emang beda, Iya. beda. Ini kata Ko Arvin katanya kalau ngebanting pegas bisa langsung ARB nih katanya nih. Waduh. Em, gitu ya. Jadi caranya ngelihat lonjakan volume. Nah, tapi gini kok, ada saham-saham yang kayak misalnya kan memang naik turunnya saham itu kan ada tergantung sama momentum gitu kan. Jadi ada kadang-kadang saham yang memang naiknya cuma 10%, 15% gitu, tapi ada hari tertentu bisa arah. Misalnya contohnya BBHI tanggal 10 Januari kemarin tuh gitu kan dia udah naik tinggi. Terus abis itu di hari itu dia arah gitu. Nah, kalau ada nggak sih kok cara lain untuk ngelihat deteksi saham-saham seperti ini bisa naik kenceng juga? Mungkin gini sih, kalau misalkan ya, Hmm. eh ketika barang ARA, Hmm. biasanya itu momen ketika si pengendali atau si bandar ya, kita ngomongnya si smart money ini udah cukup barang sebetulnya. Hmm. Jadi Hmm. nggak, menurut gua kalau misalkan barang tiba-tiba ARA nggak ada apa-apa, nggak ada isinya, ya ngapain diarain gitu? Karena mereka kan Betul. mau cari cuan dari situ kan. Jadi pasti Hmm. ada fase sebelumnya mereka udah mulai kumpulin barang gitu ya. Dan kumpulin barang tuh Hmm. biasanya kalau kalau uang-uang besar kayak gini tuh nggak cukup sehari 2 hari, bisa bisa Hmm. mingguan gitu ngumpulin barangnya. Jadi Hmm. kayak contoh mungkin kayak BBHI ya. Kalau kalau teman-teman lihat gitu ya, sebenarnya fase akumulasinya tuh lancar banget. Kayak dia tuh turun dibeli, ya kan, naik kadang-kadang beli juga. Jadi nggak langsung terjadi, tapi kita memang harus perhatikan, hitung barang. Mereka ini udah barang berapa banyak, masih beli atau enggak. Nah, biasanya on the day itu ARA, biasanya ya, akumulasinya justru malah nggak terlalu gede, karena harga naik 25%, 35% itu menurut mereka udah nggak cengli lah buat beli, karena kalau mereka masuk 1 triliun kan berarti ARA berarti kayak udah hilang 250 miliar gitu. Pasti biasanya kalau Hmm. kalau mau ngumpulin sih mereka ngumpulinnya di bawah. Jadi selalu kalau misalkan tadi ditanya gitu, selalu cek lah ke belakang setiap lagi konsolidasi itu siapa yang beli. Jadi kita tahu ini, oh dia nih yang ngumpulin barang. Ya udah, kalau udah dapat nih catatan, oh BBHI si broker X lah yang ngumpulin. Ya kita lihat aja si X itu, jadi nggak usah pusingin yang lain. Selama X-nya masih di Right. dalam, ya pegang Selama aja. exit itu. Karena dia pasti mau cuan lah. Ya, tinggal Right. nanti dia Wow. mulai keluar-keluar, ya kita ikut. Gitu aja sih. I see. Oke. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, aku lupa dari tadi belum disclaimer. Jadi teman-teman disclaimer on ya. Semua saham yang kita sebutkan atau kok Kevin sebutkan hari ini itu hanya contoh belaka, ya kan. Jadi jangan gara-gara disebutin Toba, sebutin BBHI, langsung di HK besok waktu hari pertama masuk dari Lebaran. Jangan. Jadi tolong gunakan money management, analisa dengan benar sebelum kita berinvestasi. Nah, kok abis itu aku mau nanya satu lagi tentang saham IPO karena kan kadang-kadang kita sering banget dapat saham yang ARA auto reject atas itu biasanya dari IPO. Nah, kok ada insight nggak sih caranya nemuin
saham IPO yang berpotensi ARA atau enggak? Mungkin gini ya, kalau gua ya, gua pribadi tuh sebenarnya kalau misalkan nggak bener-bener tahu ya Mm-mm. barangnya ini itunya, gua memilih untuk nggak ikutan IPO-nya karena I see. susah, karena itu susah banget. Barang IPO tuh susah untuk untuk Susah untuk banget. di untuk dipelajari. Pertama, orang-orang fundamental gitu ya, anggap ada tim Hmm. fundamental, susah ngeceknya karena selama ini private company-nya ya. Oke lah dia Hmm. keluarin prospektus ini itu, tapi seberapa bener kan kita nggak pernah bener-bener tahu, itu yang pertama. Lalu Hmm. by Hmm. technical, chartnya belum ada, Betul. ya kan? Chartnya belum ada. Terus ada lagi orang yang pakai bandarmologi. Secara bandarmologi, nggak tahu brokernya, pengendalinya siapa, yang ngambil siapa, yang buang siapa. Iya. Jadi kalau misalkan ya nggak bener-bener tahu ini perusahaan yang bagus, bener-bener oke, terus valuasinya murah, gue pribadi sih nggak ikutan karena balik lagi uangnya itu kan di keep ya, kayak anggaplah mungkin 1 atau 2 hari lah kita harus setor dulu, terus nanti 1 hari sebelum IPO baru dibalikin, itu lumayan lah opportunity loss, apalagi udah ngantrinya banyak, Hmm. dikasihnya dikit, I see. Ya, ya, ya betul, betul kan? banget, betul banget ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita cuma dapat 10%, terus dia ARA, ya anggaplah ARA-nya 35%, berarti 35% dari 10% itu Hmm. secara hitung-hitungan ya agak nggak worth it kalau misalkan kita tahu ada saham lain yang lebih menarik gitu, dan kita bisa Betul. entry 100% uang alokasi kita. Ya, betul. Ya, terus ya selain itu kalau misalkan ditanya ikut IPO-nya gimana, ya biasanya nanya lah sama teman-teman yang mungkin lebih lebih expert gitu ya di bidangnya. Kalau ada yang ngerti apa IPO. namanya IPO shipping gitu ya, misalkan company-nya soal shipping, ya kita tanya lah sama sama orang yang I lebih paham, see, karena I kan see. susah ya kita gua pribadi nggak bisa cover, nggak bisa paham banget semua semua sektor, pasti ada Ah, blind spot lah. So, makanya penting, misalkan teman-teman punya komunitas gitu ya, untuk saling tukar pikiran, atau ya tukar informasi sih, pastinya gitu. Apalagi sekarang ini kayak company banyak banget yang lagi mau IPO, jadi harus lebih hati-hati sih ngelihatnya.